Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dengan kami. Harapan kami anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tak selalu apapun, sehingga kita bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan fokus ya, dengan bisa nyaman, karena kita tahu kalau kita kondisinya tidak sehat itu mau ngapa-ngapain juga males ya anak-anakku. Tak lupa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat ya, sehingga kita bisa berjumpa dengan walaupun hanya lewat video ini anak-anakku ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Langsung saja anak-anakku, pada kesempatan yang video pertama kita belajar tentang stoikiometri, yaitu tentang hukum dasar kimia. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi yang nanti insya Allah diikuti dengan hukum Gay-Lussac dan Avogadro pada satu video ini. Insya Allah semoga cukup. Ya. Kita sudah belajar tentang hukum Lavoisier, kekekalan massa ya, hukum Proust, tentang hukum perbandingan tetap, dan hukum Dalton, perbandingan berganda, dan contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Kita akan belajar tentang persamaan reaksi sebelum kita masuk ke hukum Gay-Lussac. Untuk memahami persamaan reaksi, kita berikan contoh ini. Di sini kita hanya akan belajar tentang terampil menuliskan reaksi, tapi rumus kimianya sudah tahu. Ya, rumus kimia sudah diberikan. Ya. Jadi nanti kita kalau rumus kimianya itu kita akan belajar khusus cara menuliskan rumus-rumus kimia itu dan menamakannya di sesi lainnya. Contohnya begini, ya. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Ya, membentuk air. Kita akan menuliskan reaksinya seperti apa sih? Kita tulis dulu gas hidrogen, rumusnya H2. Ya. Oksigen plus O2 kan bereaksi itu berarti plusnya. Bereaksi O plus O2. Membentuk itu berarti tanda panah, membentuk. Ya, membentuk tanda panah. Air itu rumus kimianya H2O tentunya. Setelah itu kita lengkapi fase, fase zat. Fase itu ada 4 macam, ada solid, itu padatan. Misalkan besi, dalam suhu kamar wujudnya kan padat itu fasenya S, solid. Kemudian liquid, cairan. Misalkan air itu kan dalam suhu kamar kan juga cair. Nah, itu namanya liquid, cairan. Kemudian gas, jelas ya. Ada udara ini fasenya gas. Walau campuran ya, tapi fasenya gas kan. Dan satu lagi adalah aqua, aki, aqua. Aqua itu adalah zat yang dilarutkan dalam air. Mestinya zat yang dilarutkan dalam pelarut anak-anakku. Cuman umumnya pelarut itu adalah air. Maka asumsi secara umumnya adalah aqua, larutan, itu adalah zat yang dimasukkan dalam air. Walaupun tidak harus air sebenarnya. Pelarut itu simbolnya aqua, aki. Gitu. Maka ini jelas fasenya gas. Gas oksigen jelas juga. Dua fasenya apa? Karena dalam suhu kamar itu fasenya cairan, maka simbolnya liquid. Beda kalau ini membentuk uap air. Nah, kalau membentuk uap air berarti di sini harus gas. Nah, setelah itu, ini belum selesai ini menuliskan persamaan reaksi yang seperti ini. Ada syarat bahwa suatu reaksi itu, nih, ya, reaksi kimia itu harus setara. Maksudnya apa toh? Artinya jumlah atom kiri dan kanan tanda panah harus sama ini ya. Misalnya ini. Kiri itu ada H dan O, kanan juga H dan O. Ini jumlahnya harus sama, H-nya harus sama, O-nya juga harus sama gitu. Kita cek coba. H-nya 2, ini 2 sudah sama, oke. O-nya 2, ini 1. Nah, ini yang jadi problem. Berarti harus kita samakan atau kita setarakan. Oh ya, ini angka 22 ini namanya angka indeks kan. Angka indeks. Ini milik H. H2O berarti maksudnya H jumlahnya 2. O nggak ada angkanya berarti 1 maksudnya. O-nya 1. Gitu ya. Saya ulangi, ini namanya angka indeks. Terus bagaimana cara menyetarakannya atau menyamakannya? Kita akan
yang namanya meletakkan angka koefisien reaksi ini, yaitu cara menyamakannya jumlah atom dengan R, meletakkan angka di depan rumus kimia zat yang terlibat reaksi. Angka ini dinamakan koefisien reaksi. Maksudnya bagaimana toh? Kita akan letakkan angka-angka di depan rumus kimia ini. Entah berapa yang akan kita letakkan dengan tujuan menyamakan jumlah atom kiri dan kanan tadi. Dalam hal ini yang belum sama adalah O-nya. Ya. Bicaranya angka-angka koefisien ini kita letakkan di depan rumus kimia ini, boleh ke salah satu saja, boleh dua, boleh semuanya diletakkan angka, tapi syaratnya harus mengakibatkan jumlah atom kiri dan kanannya sama. Hanya sama, O-nya sama. Gitu. Jadi koefisien reaksi itu angka yang diletakkan di depan ini. Kalau yang ini tadi namanya angka indeks. Ya. Ini sekarang kita akan coba letakkan koefisien reaksi. Tadi kita memiliki reaksi ini ya. Nah, model kita kan ini. Yang bersama tadi adalah O-nya. Ini 2, ini 1. Maka kita akan letakkan angka di sini. Nah, 2. Dengan meletakkan angka 2 ini, dampaknya atau akibatnya adalah O-nya menjadi 2. Ini 1 kali 2. Jadi angka 2 ini milik H, juga milik O. Tapi kalau angka 2 ini, angka indeks ini milik H saja. Saya ulangi, angka koefisien reaksi ini milik H, juga milik O. Maka kalau 2O, maka jumlah O-nya berapa? Ya 1 ini, enggak ada angkanya kan 1 ya. Kali 2, ada 2. Ah, kan sekarang udah sama. Kiri 2, O-nya juga 2. Tapi hanya di sini berapa? Menjadi berapa ini? 4, 2 kali 2. Nah, ini 4. Di sini 2, belum sama. Maka karena O-nya sudah sama, hanya sekarang menjadi berbeda, ya kita posisikan angka koefisien reaksi lagi. Kalau ini 2 kali 2, 4, ini harus 4, harus masuk angka koefisien berapa ini anak-anakku? Mestinya 2. Nah, kan? Kalau 2 berarti 2 kali 2, 4. Nah, sekarang kan hanya sama-sama 4, O-nya sama-sama 2. Ini namanya reaksi yang sudah setara. Ya, itu cara menyetarakannya. Jadi meletakkan angka koefisien. Secara matematika bisa dirumus, tapi kamu bisa melogika juga ya. Oh, ini kudu tak kayak semini dan sebagainya itu nanti. Karena kadang dengan logika itu lebih cepat. Nah, kita juga mengenal istilah dalam reaksi itu reaktan. Reaktan atau pereaksi itu posisinya di sebelah kiri tanda panah. Ya, pereaksi atau reaktan itu posisinya di sebelah kiri tanda panah. Maka kalau ditanya, apa reaktan atau pereaksinya dari reaksi ini? Ya tentunya H2 dan O2 ini. H2 dan O2. Karena posisinya adalah zat yang bereaksi atau reaktan sama. Kemudian yang di sebelah kanan itu namanya produk atau hasil reaksi. Kalau ditanya, mana produknya? Ya di sebelah kanan tanda panah ini. Oh, H2O. Nggak usah pakai koefisiennya, nggak apa-apa. Tapi diletakkan pun juga boleh. Tapi intinya adalah zatnya. Oh, produknya H2O. Reaktannya H2 di sebelah kiri ya, dan O2. Jadi yang ada di sebelah kiri semuanya disebutkan. Jangan hanya H2-nya. H2 dan O2. Ya. Atau jangan hanya O2-nya. Tetap dua-duanya disebutkan. Kemudian itu yang kamu ketahui pada pembahasan di sini, yaitu untuk menuliskan persamaan reaksi harus ada rumus kimianya benar dulu. Besok kita pelajari tentang menuliskan rumus kimia. Fasenya juga betul. Ada mengenal solid S, kemudian liquid cairan L, gas itu G, dan aqua itu larutan. Kemudian Anda mengenal angka indeks, ini. Kemudian Anda mengenal apa tadi? Angka koefisien, serta mengenal reaktan dan produk atau bereaksi dan reaksi. Ini ilustrasi reaksi tadi, ya. Nah, ini tadi kan kamu punya ini. 2 molekul H2 dengan 1 molekul O2 menghasilkan 2 molekul H2O. Kita buat ilustrasinya ini. 2 molekul H2 ini plus 1 molekul H2O2, O2 ini, O2, nah, 2 molekul H2O,
Jadi munculnya yang ini. Nah, ini H2O-nya, ini H2O. Seperti itu ilustrasinya. Gitu ya. Ini ya, 2O2, 1O2, 2H2O. Contoh yang kedua, anak-anakku, untuk lebih memahaminya. Logam magnesium bereaksi dengan larutan hidrogen klorida membentuk larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Piye reaksi ini? Logam magnesium kita tulis dulu. Logam magnesium itu dalam suhu kamar wujudnya padat. Kamu sudah pernah melihat kembang tetes ya, kalau kita bakar warnanya putih menyilaukan itu, itulah magnesium. Mg bereaksi dengan larutan hidrogen klorida. Hidrogen klorida itu rumusnya plus ya tentunya HCl. Nah, ini Mg logam magnesium bereaksi plus dengan hidrogen klorida HCl. Kenapa HCl? Nanti kita akan belajar tentang itu. Membentuk berarti tanda panah. Ini larutan magnesium klorida. Magnesium klorida rumusnya MgCl2. Kok tidak MgCl, Pak? Nah, nanti kita belajar. Dan gas hidrogen tentunya plus H2. Terus kita beri fase tadi, kita katakan Mg padat ya, logam. Terus larutan HCl. Apa tadi larutan? Aqua. Larutan magnesium klorida juga tentunya aqua. H2 fasenya gas. Nah, setelah itu kita cek apakah betul sudah setara. Mg1 betul, H1 salah, ini 2, Cl1, 2 salah. Ini caranya, letakkan koefisien reaksi. Supaya H2, letakkan berapa di sini? Ya 2 tentunya. Nah, ternyata dengan meletakkan angka 2 itu hanya sama, dampaknya Cl-nya juga sudah sama. Berarti reaksinya sudah selesai. Jadi Mg-nya sudah sama, H-nya sama, Cl-nya sama, selesai. Nah, itu contoh menuliskan persamaan reaksi dengan benar. Contoh 3. Logam aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat, membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Logam aluminium itu Al. Bereaksi dengan asam sulfat itu H2SO4. Aluminium sulfat itu rumusnya ini. Kenapa ini? Besok kita akan belajar tentang itu. Ada videonya ini nanti, insya Allah. Dan hidrogen itu H2. Fasenya ini aluminium Anda tahu solid. Ini karena larutan berarti aqua. Ini larutan juga ya, ini larutan juga, ini aqua. Gas hidrogen ini G. Terus tanahkan. Apakah sudah sama airnya? Tidak. Apakah hanya sama? Sama memang. Apakah S-nya sama? Tidak. Ini S-nya 1, ini 1 tapi kali 3. Nah, ini kali 3. Jadi 3. O-nya 4. Ini berapa nih? 12 ini. Jadi angka 4 ini angka indeks tadi milik O-nya saja. Kalau angka 3 ini milik O dan milik S. Walaupun bukan koefisien, tapi ini 3 ini milik O dan milik S. Kalau ini milik O saja. Ini milik AL. Maka kita akan letakkan koefisien. AL disamakan dulu. Oh, AL-nya 2, ini 1. Nah, letakkan 2. AL-nya sudah sama. Terus, kita sekaligus saja SO4 supaya lebih gampang dianggap 1. SO4 itu 1, ini SO4-nya 3. Berarti kita supaya sama-sama 3, posisikan di sini 3. 3 SO4. Ya. Ini ya, 3 SO4. Nah, jadi AL-nya sudah sama, SO4-nya juga sama, tinggal H sekarang. H-nya berapa ini? H-nya 6. Ini baru berapa ini? 2. Maka harus dikalikan berapa supaya 6? Tentunya dikalikan 3. Nah, kalau begini kan sudah sama. AL, SO4-nya sama, H-nya sama. Gitu ya. Kamu bisa ulang. Nah, ini saya ulangi. AL-nya disamakan dulu, kasih angka 2. Baru SO4-nya 3, karena ini 3, letakkan 3. Baru H-nya, karena ini 6, ini juga harus 6, posisikan 3. Selesai.
Nah, contoh-contoh ini adalah contoh di UN. Ini kita bahas sebentar ya. Ada reaksi, ya ini etana namanya, oksigen, karbon dioksida, uap air, ini karena gas. Tentang reaksi ini adalah, gas karbon dioksida disebut pereaksi. Gas karbon dioksida pereaksi, betul? Salah, ya, ini adalah produknya. Dua molekul gas etana merupakan hasil reaksi. Molekul etana tadi ini. Ini namanya dua molekul ya. Hasil reaksi sudah salah, ya, karena dia bereaksi. Angka 7 di depan O2 disebut indeks. Ini namanya apa tadi? Koefisien reaksi. Yang indeks ini 2, 6, 2 ini indeks. Gas karbon dioksida dan uap air merupakan hasil reaksi. Karbon dioksida dan uap air hasil reaksi. Betul, karena di sebelah kanan. Itu contoh soal yang pernah muncul di UN. Ya, pernah muncul di UN. Ini juga contoh-contoh UN semua ini. Sama seperti tadi. Asam klorida, logam sem, menghasilkan, silakan nanti kamu belajar. Ini juga begitu, cuman tentang untuk menunjukkan serbuk tembaga 2 oksida itu rumusnya apa ya? Ini saya beritahu. Tembaga 2 oksida itu rumusnya CuO. Silakan nanti asam klorida itu HCl. Ya, tembaga 2 klorida itu CuCl2. CuCl2. Ini silakan nanti terus mana jawabannya. Karena nanti kan tentang rumus ini kan kita akan belajar di sesi yang lainnya. Ini CuCl2, ini HCl, ini CuO. Silakan mencari jawabannya. Ini seng itu Zn, asam klorida itu HCl, seng klorida itu ZnCl2, ZnCl2 anakku. Hidrogen itu tentunya H2. Ya, silakan cari jawabannya untuk latihan. Ini namanya metana, ini jelas oksigen, ini etena anakku. Etena itu atau maaf kok etena. Etuna itu nama lainnya asetilena, nama orang awam menyebutkan gas karbit. Nah, ini gas karbit itu ini. Anda mengenalkan gas karbit. Ini tentunya uap air. Silakan untuk dicermati, ini juga latihan. Ini LPG anak-anakku. Nah, LPG itu salah satunya adalah propana. Ini propana. Propana. Silakan kalau uap air jelas H2O, karbon dioksida itu CO2. Pembakaran itu dengan O2. Jadi zat dibakar itu zat direaksikan dengan oksigen, itu namanya zat dibakar. Ya. Jadi silakan dicari untuk latihan. Ini juga begitu. Ya. Aluminium sulfat itu ini A2SO4 3 kali, silakan nanti cari jawabannya. Kemudian bauksit itu Al2O3, Al2O3. Asam sulfat itu H2SO4. Nah, silakan dicari. Ya. Bauksit itu Al2O3, aluminium sulfat itu Al2SO4 3 kali, asam sulfat itu H2SO4. Mana ya? Sudah betul. Itu saja saya kira untuk segmen persamaan reaksi. Ya, kita bisa istirahat, nanti kita lanjutkan saja. Ini enggak jadi saya langsungkan. Semoga bermanfaat ya anakku. Ini persamaan reaksi khusus. Nanti atau video berikutnya tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesa Avogadro kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.